Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fardakana, NIM D011936 dari kelas Sipil D angkatan 19 Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang uraian metode pelaksanaan K3 dalam pembangunan berlantai 4. Dan adapun yang saya jelaskan yaitu mengenai peralatan beserta fungsi dan cara pengoperasian dari alat tersebut. Baik, untuk penjelasan mengenai materi kali ini, langsung saja. Baik, di poin pertama ialah penggunaan peralatan dan pengoperasiannya. Pekerjaan konstruksi membutuhkan serangkaian peralatan khusus untuk bekerja di ketinggian, dan itu membutuhkan pemeriksaan serta pemeliharaan agar fungsinya tetap optimal. Baik tangga, perancah, dan alat pelindung jatuh perseorangan merupakan jantung dari program keselamatan sektor konstruksi yang baik. Supervisor atau pengawas lapangan perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan praktik keselamatan saat penggunaan peralatan-peralatan ini. Di poin yang kedua ialah tentang peralatan K3 beserta fungsi dan cara pengoperasiannya. Di poin yang pertama ialah tangga. Potensi cedera akibat penggunaan tangga memang terbilang tinggi, terutama sektor konstruksi, baik karena jatuh dari tangga, tangga ambruk, ataupun terpeleset saat menaiki anak tangga. Adapun fungsi tangga ialah sebagai alat penghubung antara lantai satu dengan lantai yang lainnya. Yang kedua itu membantu proses pekerjaan dalam hal ketinggian. Serta pengoperasian dari tangga ini ialah pertama, dengan menyandarkan tangga ke dinding. Yang kedua itu, pilih tangga yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang ketiga, periksa komponen yang kendor atau rusak pada tangga. Dan yang terakhir, tempatkan tangga dalam permukaan yang stabil. Alat yang kedua ialah helm keselamatan. Helm keselamatan atau safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, ataupun kejatuhan benda tajam dan benda yang melayang atau meluncur dari udara. Helm ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Untuk beberapa pekerjaan dengan risiko yang relatif rendah, bisa menggunakan topi ataupun penutup kepala sebagai pelindung. Adapun cara pengoperasian dari helm keselamatan ini yaitu memastikan bahwa helm keselamatan dalam kondisi baik, memakai helm dengan benar atau tidak miring, tidak terlalu tegak, ataupun menunduk sehingga menutup pandangan. Yang ketiga ialah selalu memperhatikan chain trip pada helm untuk menghindari helm terbang karena tiupan angin kencang. Yang ketiga ialah sabuk dan tali keselamatan. Sabuk keselamatan atau safety belt ini berfungsi untuk membatasi gerak bekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Dan beberapa pekerjaan mengharuskan pekerja untuk berada pada posisi miring, tergantung atau memasuki rongga sempit dari harness. Adapun cara pengoperasian dari safety belt ini yaitu pertama, hanya dikaitkan pada pinggang pekerja serta bagian lanyard dikaitkan ke ancor. Yang kedua ialah sebelum dipakai, periksa dulu kelayakan nilai dari pengecekan secara fisik yang meliputi pemeriksaan webbing, push clamp, ring, serta informasi lain sesuai dengan petunjuk publik pembuat. Dan yang terakhir ialah ukuran belt harus sesuai dengan lingkaran pinggang pekerja. Alat yang keempat ialah pompa beton. Beton bertulang banyak dipilih untuk bangunan tingkat tinggi dan diperlukan alat-alat konstruksi yang dapat menunjang proses pembangunan. Pompa beton atau concrete pump jenis mobil berupa alat yang menjadi satu kesatuan dengan truk sehingga lebih mudah untuk berpindah tempat. Adapun pengoperasian dari concrete pump yaitu yang pertama, bahan dasar adukan beton seperti semen, kerikil, pasir, dan air diproses di dalam mobil moleng atau mixing truk. Yang kedua ialah hasil pencampuran dialirkan ke dalam concrete pump hopper. Yang ketiga ialah cairan beton dipompa oleh mesin sehingga naik ke saluran pipa pompa beton. Dan yang terakhir,
Bagian ujung pipa dikendalikan oleh operator yang akan mengerahkan ujung pipa konkret pom untuk mengkontrol titik pengocoran agar lebih merata. Yang kelima ialah perancah. Perancah merupakan konstruksi pembantu pada pekerjaan bangunan gedung. Perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter atau lebih dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Yang fungsi dari perancah ini yang pertama sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja yang lain sehingga keselamatan kerja terjamin. Yang kedua ialah sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus melindungi dari terjatuhnya bahan atau alat dari atas. Pengoperasiannya yaitu pertama, periksa kestabilan bangunan perancah. Yang kedua, periksa semua pengunci atau clamp berfungsi baik. Yang ketiga itu periksa perancah sudah diberi pengaman. Dan yang terakhir, periksa material yang digunakan dalam keadaan baik, tidak rusak ataupun cacat. Yang keenam ialah rompi keselamatan. Rompi keselamatan adalah salah satu alat pelindung dari bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Safety vest dirancang secara khusus untuk dilengkapi dengan pemantul cahaya untuk memberi pelindung optimal bagi para pekerja di jalan atau berdekan dengan jalan. Adapun fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja. Yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan bekerja. Dan yang terakhir, agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Adapun pengoperasiannya adalah selalu menggunakan safety vest pada saat terjun ke lapangan. Yang kedua, penggunaan rompi ini disesuaikan dengan tugas atau pekerjaannya. Yang ketujuh ialah tower crane. Tower crane adalah suatu alat bantu yang ada hubungannya dengan akses bahan dan material konstruksi dengan suatu proyek. Fungsi dari tower crane ini lebih dekat terhadap alat mobilitas vertikal atau horizontal yang amat sangat membantu di dalam pelaksanaan pekerjaan struktur. Adapun pengoperasian dari tower crane ini yaitu yang pertama, dua tuas kontrol yang terdapat pada sisi kanan dan kiri adalah dasar untuk pengoperasian tower crane. Yang kedua, tuas kontrol sisi kanan jika didorong akan menurunkan hook atau pengait. Yang ketiga, tuas sisi kiri jika didorong akan menggeser trolei ke arah luar. Dan yang terakhir, jika ditarik akan menggeser ke arah dalam atau ke kabin. Yang kedelapan ialah tali pengaman. Tali pengaman adalah sebuah alat yang dirancang untuk menjaga pengendara atau pekerja dari cedera akibat benturan. Kegunaannya yaitu mencegah dan melindungi atau mengurangi risiko cedera saat terjadi kecelakaan, mencegah kepala membentur kaca ke depan, lingkaran kemudi atau terlempar dari kendaraan. Adapun pengoperasiannya yaitu pertama, tali sabuk dan silangkan dan melewati bahu, dada, dan pinggang sebelah kiri. Yang kedua ialah kaitkan lidah sabuk ke pengunci hingga terdengar bunyi klik. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk menyamankan sesuai tinggi punduk. Jangan menyilang di depan leher dan pastikan di area punduk pasang sabuk dengan sudut 30 derajat. Yang kesembilan ialah sarung tangan safety. Sarung tangan adalah salah satu kebutuhan di dalam bidang pekerjaan. Alat ini digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan mencegah cedera saat sedang bekerja. Adapun fungsinya yaitu berguna sebagai alat pelindung tangan ketika bekerja di tempat atau kondisi yang bisa mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerja. Adapun pengoperasiannya yaitu yang pertama, pilih ukuran glove atau sarung tangan yang pas dengan ukuran tangan. Yang kedua itu, lalu memakai sarung tangan. Yang ketiga, periksa kerapihan jahitan karena akan melindungi tangan dari cedera atau lecet akibat gesekan. Dan yang terakhir, pastikan bantalan pada permukaan telapak tangan cukup aman dan kuat. Yang ke-10 ialah sepatu pengaman. Sepatu pengaman adalah salah satu alat pelindung diri yang harus dipakai oleh seorang pekerja ketika bekerja
guna menghindari risiko kecelakaan. Dan dengan memakai sepatu safety, pekerja akan lebih leluasa bergerak hingga dapat meningkatkan efektivitas dan hasil produksi yang diharapkan. Fungsi dari sepatu pengaman ini yaitu melindungi dari bahaya-bahaya yang mengancam dan wajib digunakan oleh setiap pekerja untuk melindungi kaki dari benda tajam dan berbahaya. Adapun pengoperasiannya yaitu yang pertama, memakai sepatu sesuai dengan ukuran kaki. Yang kedua, jika sepatu safety memakai tali, maka pastikan tali tersebut terikat dengan baik dan erat. Yang ketiga ialah memakai kaos kaki sebelum memakai sepatu. Dan terakhir, sterilkan sepatu sebelum dipakai. Yang ke-11 ialah masker. Masker adalah alat pelindung diri dari bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, uap, asap, ataupun gas. Fungsi dari masker ini yaitu digunakan di tempat-tempat kerja tertentu dengan tingkat kebersihan udara yang minim. Adapun pengoperasiannya yaitu memakai masker yang disediakan dan telah sesuai dengan kondisi sekitar sebelum memasuki proyek. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Eyes green or gray, can't remember. But I bet you know the color of